Hari ini, Komando Pasukan Khusus Kopassus merayakan ulang tahun ke-74. Di usia yang terbilang panjang, Korps Baret Merah ini telah melahirkan banyak prajurit legendaris. Salah satunya adalah Abdullah Mahmud Hendro Priyono atau akrab disapa AM Hendro Priyono. Tetapi, karir Hendro Priyono tak semulus yang orang kira. Dalam sejarahnya mengabdi lewat Baret Merah, Hendro Priyono pernah terlibat duel yang hampir saja merenggut nyawanya. Itu saya kena luka, jadi di sini saya kena, sini kena, sini kena, ya 11 tusukan. Mengawali karir militer dengan menjadi komandan peleton komando pasukan Sandi Yuda, Cikal Bakal Kopassus, Hendro Priyono terlibat banyak operasi militer. Salah satunya adalah upaya penumpasan gerakan komunis di Sarawak sekaligus Kalimantan Utara. Hendro Priyono yang saat itu memimpin operasi senyap ke jantung pertahanan musuh harus berhadapan dengan salah satu pimpinan komunis Barisan Rakyat, Sukirjan alias Xiao Ahsan. Nama Cinanya Xiao Ahsan, itu saya kena luka, jadi di sini saya kena, sini kena, sini kena, ya 11 tusukan. Karena dulu kan pasukan komando itu harus melakukan tugasnya itu raid atau penyergapan. Kalau menyergap itu melakukan pembunuhan di pertempuran ya, yang senyap atau silent killing. Dari penyergapan itu udah silent killing. Kalau pakai door bunyi, bukan silent. Jadi pasukan besarnya dia yang penting ini kabur semua. Jadi kita harus pakai pisau. Jadi harus man to man combat. Dulu begitu. Hendro Priyono menyebut, salah satu yang membuat dirinya harus berhati-hati dalam duel itu adalah janji kepada informannya, yang merupakan istri dari pimpinan Barisan Rakyat. Begini, saya terbebani dengan janji saya bahwa musuh ini harus saya tangkap hidup, tidak boleh mati. Karena yang menunjukkan tempat dia di situ adalah bekas istrinya. Namanya Liu Muimoy. Dia yang menunjukkan dan saya janji, kalau kamu tunjukkan, saya akan selamatkan dia. Nah, dia lihat sendiri perkelahian itu, karena dia ikut dalam raid itu. Dia yang tunjukkan tempat. Jadi saya kan harus, saya jangan sampai mati, tapi musuh saya juga tidak boleh mati, itu aja sebetulnya. Memilih jalan militer dari tahun 1967 dengan masuk Akademi Militer Nasional, Hendro Priyono sejak kecil memang sangat ingin menjadi tentara karena melihat sepak terjang Inggris. Pria yang Mei tahun ini genap berusia 81 tahun, bahkan pernah mendaftarkan diri menjadi sukarelawan Operasi Trikora di Irian Barat. Bapak saya dulu masuk dalam Kesatuan Laskar Rakyat. Dan waktu itu sebelum ada rasionalisasi oleh Jenderal Nasution, dia sampai mencapai pangkat kapten. Masuk sekolah, saya mulai sekolah rakyat, senang sekali sejarah. Dan saya paling benci waktu itu sama kelakuannya Inggris dulu itu. Ya karena saya melihatnya penjajah nih, biangnya penjajah gitu, yang menguasai lautan. Britania rules the wave. Saya pikir jagonya seberapa sih ya. Saya kepengen juga ngerasain, pengen coba jagonya seberapa. Nah, itu kebawa mimpi-mimpi. Pada operasi Seroja di Timor Leste yang dulu bernama Timur Timur, dirinya dipercaya menjadi pimpinan tim Nanggala 8 yang merupakan satuan intelijen khusus. Begitu sahihnya kecerdasan Hendro Priyono, Prabowo Subianto, Presiden Indonesia saat ini, menyebut bahwa pria kelahiran Jogja inilah yang menjadi mentornya selama di Timur Timur.
saya memimpin pasukan Nenggala cuma 13 orang. Nah, waktu itu ya biasalah kan komentar-komentar sombong lo, so jago, pasti banyak komentar. Tapi saya yakin bahwa kalau saya langsung ke anak buah saya cuma 13 orang, satu prayuda namanya. Saya tatap mata anak buah saya. Jadi saya ngerti dia itu sedang sakit, takut, atau sedang penasaran. Matanya kelihatan. Jadi saya menghadap Komandan Jenderal Kopassus, Kopasanda waktu itu. Saya bilang saya cuma perlu 13 orang. Nah, beliau saya yakinkan. Saya bilang bahwa dengan 13 saya ngerti satu persatu orang itu. Daripada saya bawa ratusan orang. Ratusan orang saya bisa nggak kenal itu siapa. Dan saya nggak tahu dia sampai seberapa jauh kemampuan dia dan mentalitas dia. Pengalaman di Kopasanda itu yang semakin mengasah intuisi intelijen Hendro Priyono. Bahkan, sosok Hendro Priyono lah yang menjadi profesor filsafat intelijen pertama di dunia. Sekaligus menjadi kepala Badan Intelijen Nasional Indonesia yang pertama. Ini konsep asli dari beliau. Namanya Pak Wijoyo Suyono. Brigadir Jenderal dulu, komandan kami. Begini, saya memprediksi pada suatu hari pasukan para komando ini bisa gagal dalam misinya. Kenapa? Karena terlalu jago dalam olah ketangkasan fisik. Sangat kurang dalam intelektual dan pemikiran-pemikiran strategis dan informasi yang akurat. Saya ingat beliau ngomong itu. Karena apa? Kita waktu itu masuk ke Suai Debos Timur tanpa informasi apa-apa. Akibatnya pada mati. Banyak sekali. Ada yang kecebur di laut, ada yang ditembak dari bawah, ada yang karam di amfibi. Jadi saya pikir benar ini kata-katanya komandan saya dulu. Karena itu saya ingin satukan olah ketangkasannya para komando dengan otaknya menjadi satu. Itulah namanya Kopasanda, Komando Pasukan Sandi Yuda Para Komando. Yaitu pasukan para komandonya dipimpin oleh Sandi Yuda. Jadi kemampuan Sandi Yudanya itu memimpin para komando supaya jangan pernah gagal. Di usia yang tak lagi muda, Hendro Priyono tak berarti berhenti dari kesibukan. Salah satu hobi yang ditekuni saat ini adalah memelihara ratusan unggas yang dianggap sangat cocok dengan filosofinya. Dan ada sesuatu rahasia yang membuat saya tersentuh untuk memelihara binatang-binatang unggas yang disebut petting, petting animal itu. Mereka kumpul dan monogami. Ya, kalau perempuannya kabur, yang laki-laki nunggu terus di depannya. Enggak sampai lama sekali lah. Malang melintang dalam dunia militer dan telah mencapai pangkat tertinggi, tak membuat pria 3 anak ini lupa dengan saudaranya di kesatuan. Dirinya masih sering bertemu dengan rekan seangkatan yang juga punya kenangan tak terlupakan dengan Hendro Priyono. Dia yang paling rasa setia kawannya sangat ini. Ya, sehingga di listing kita anggap dia itu sebagai penjuru kita. Apa? Penjuru. Penjuru. Jadi yang memimpin gerakan ke kanan, ke kiri. Kalau baris itu ada belok kanan, belok kiri itu. Dan perhatiannya kepada teman sangat besar. Ya. Beliau adalah orang yang paling cerdas di antara kami, paling pinter di antara kami, dan dia adalah orang yang paling setia kawan. Yang tidak perlu dilupakan bisa dibanting oleh Pak Hendro waktu latihan judo. Seperti sama-sama latihan judo dengan beliau. Saya paling nggak pernah saya lupakan, saya dibanding sama Pak Hendro itu deh. Sebagai pribadi yang sangat teliti dan penuh determinasi, rasanya sangat pantas jika Hendro Priyono mendapat tempat yang tinggi di barisan legenda Kopassus. Kecerdasan memahami musuh, kawan, dan juga medan yang dikuasai oleh satuan elit Kopassus
menjadi pengejawantahan dari seorang Hendro Priyono. Selamat ulang tahun Kopassus, berani, benar, dan berhasil.